Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Desain Produk dan Logistik Inovasi, Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait inovasi forklift dengan sistem Arduino. Tentunya kita nggak sendiri nih, berikut adalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dini Khorilismi dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Abila dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Ilma Kamalia Azhara dengan NIM 023. Halo, perkenalkan nama aku Manda Eka Septaningrum dengan NIM 031. Perkenalkan, saya Eka Dewi Siasari dengan NIM 035. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai permasalahannya. Nah, pada perusahaan, keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang paling utama. Akan tetapi, kecelakaan pada saat bekerja masih sering saja terjadi dikarenakan karena kurangnya perhatian perusahaan terhadap perawatan forklift dan operator yang lalai mengoperasikan alat berat tersebut. Nah, umumnya forklift yang beredar pada perusahaan itu merupakan forklift yang general, yang berarti di dalam kabin forklift tersebut masih dikendarai oleh operator, sehingga dapat menimbulkan beberapa keterbatasan dan risiko keselamatan. Pada perusahaan tertentu, terdapat tempat di mana operator forklift tidak boleh memasuki ruangan tersebut dikarenakan dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, forklift juga memiliki kelemahan jika benda yang dipindahkan lebih tinggi dari pandangan operator dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, maka dari itu diperlukan suatu terobosan terbaru agar forklift general atau biasa disebut forklift umum dapat dimodifikasi tanpa operator harus mengendalikan dari dalam kabin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk pada forklift sistem sensor ultrasonik berbasis Arduino. Nah, berawal dari forklift yang secara general, kemudian dimodifikasi dengan sensor pendeteksi jarak dan juga tambahan Bluetooth berbasis Arduino yang dapat digunakan dengan aplikasi Android. Nah, subsistem input terdiri dari smartphone Android dan juga sensor ultrasonik Arduino. Nah, pada smartphone juga terdapat aplikasi Android yang digunakan sebagai kendali prototipe forklift melalui jaringan Bluetooth. Nah, sensor ultrasonik juga digunakan sebagai sensor pendeteksi jarak. Pada subsistem proses, terdapat Arduino yang akan saling bertukar data dengan smartphone Android sebagai interface-nya. Kemudian pada ban, motor servo digunakan untuk mengatur posisi mesh. Prototipe forklift dapat mendeteksi objek yang berjarak kurang dari 50 cm, kemudian memiliki rata-rata kecepatan 0,16 meter per second, dan juga dapat mengangkat beban maksimum 750 gram. Serta dapat dikendalikan dengan berbagai arah dengan kemudahan smartphone Android melalui Bluetooth. Materi selanjutnya yakni kekurangan dari penggunaan forklift secara general ya. Nah, yang pertama ini, karena forklift memerlukan perawatan dan pemeliharaan rutin termasuk perawatan mesin, bahan bakar, dan biaya pelatihan untuk pengemudinya, maka biaya operasional dari forklift sendiri cukup tinggi ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah resiko kecelakaan. Kecelakaan ini dapat disebabkan berbagai macam faktor. Biasanya operator tidak berhati-hati atau jika forklift digunakan di lingkungan yang tidak sesuai. Hal tersebut dapat memicu terjadinya cedera operator, kerusakan barang, atau bahkan cedera pada pekerja lainnya. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan manuver. Nah, forklift ini kan lateral handling yang cukup besar ya, jadinya untuk penggunaan di ruang sempit atau lingkungan yang padat, hal ini dapat menyulitkan operasi di beberapa area gudang atau pabrik. Lalu yang keempat, yakni dampak lingkungan. Forklift pada umumnya kan menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin atau diesel. Nah, karena bahan bakar tersebut menghasilkan emisi gas buang atau asap yang tentunya cukup merugikan bagi lingkungan. Lalu yang kelima, yakni adalah kapasitas terbatas. Nah, setiap forklift ini kan memiliki batas berat maksimum yang dapat diangkatnya. Jadi nggak semua barang bisa diangkat oleh forklift sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang terakhir, karena operasi forklift berpotensi bahaya, maka tidak sembarangan orang dapat mengemudikannya. Perlu adanya sertifikasi atau keterampilan khusus operator untuk melindungi keselamatan mereka dan orang di sekitar mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada usulan perbaikan pada forklift general, yaitu berupa pemasangan sensor ultrasonik dan Bluetooth berbasis Arduino Nano. Oke, yang pertama yaitu ada sensor ultrasonik. Nantinya sensor ultrasonik ini dipasang di bagian belakang forklift untuk mendeteksi keberadaan benda di sekitar forklift. Sedangkan pada bagian depan dipasang tampilan indikator dan display. Nah, sensor ultrasonik ini nantinya akan mengeluarkan suara dan lampu LED jika salah satu sensor terhalang oleh benda yang ada di belakang forklift pada jarak tertentu. Nah, nantinya sensor ini dapat membantu operator untuk menghindari tabrakan dengan benda-benda di sekitar forklift.
Selanjutnya yaitu pemasangan modul berbasis Arduino Nano. Nah, forklift ini nantinya dilengkapi dengan Bluetooth untuk terhubung dengan aplikasi pada perangkat mobile yang memungkinkan operator untuk mengontrol forklift dari jarak jauh menggunakan smartphone. Nah, operator nantinya dapat menggunakan aplikasi mobile untuk mengatur kecepatan, arah, dan ketinggian garpu forklift dengan mudah sehingga memungkinkan pengoperasian forklift di area berbahaya dan sulit dijangkau. Jadi, nantinya sistem ini akan terintegrasi dengan sensor, aktuator, dan modul Bluetooth yang dihubungkan ke Arduino Nano. Sensor ini mendeteksi lingkungan sekitar dan mengirimkan data ke Arduino Nano. Arduino Nano memproses data sensor, membuat keputusan, dan mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator untuk menggerakkan forklift. Nah, modul Bluetooth sendiri memungkinkan komunikasi antara forklift dan smartphone atau tablet untuk kendali jarak jauh dan pemantauan status. Bagian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi dari beberapa penjelasan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem Arduino pada forklift yang pertama dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem Arduino dapat mengotomatisasi berbagai tugas forklift seperti pengangkatan dan pemindahan barang yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operator. Sistem ini juga dapat memantau dan mengendalikan berbagai parameter forklift secara real-time seperti keinginan ketinggian garpu, sudut kemiringan, kecepatan yang dapat membantu operator untuk bekerja lebih aman dan presisi. Selain itu, sistem Arduino ini juga dilengkapi sensor dan alarm untuk mendeteksi bahaya dan mencegah adanya kecelakaan, seperti benturan dengan benda lain atau tergulingnya forklift. Yang kedua, pengurangan biaya operasional. Sistem Arduino dapat mengoptimalisasi penggunaan bahan bakar forklift dengan mengontrol kecepatan dan juga torsi motor secara efisien. Sistem ini juga dapat memantau kondisi forklift secara real-time dan memberikan peringatan dini jika adanya kerusakan, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan juga biaya yang lebih mahal. Yang ketiga ada fleksibilitas. Jadi, sistem Arduino juga dapat diprogram dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, sistem ini juga dapat dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, seperti jenis forklift, aplikasi, dan juga preferensi operator. Sistem Arduino juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem manajemen gudang WMS atau sistem logistik lain untuk meningkatkan efisiensi operasi secara keseluruhan. Kalian tertarik dengan ekspor impor, pergudangan, transportasi, dan distribusi? Undip memiliki prodival yang mempelajari 3 hal tersebut. Tentunya dengan adanya dosen yang berkompetensi di bidang logistik berpulang untuk menjadi logistik profesional. Yuk jadi bagian dari prodi manajemen dan administrasi logistik.